wabarakatuh. Halo teman-teman, Halo guys. kenalin dulu aku Cerlina Indriani, biasa dipanggil Cerlina, bareng temen aku. Aku Imas Ajeng Fatimah Asahaba, biasa dipanggil Imas. Kali ini kita mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol santai aja, yang asik-asik ya tentunya, Ya, pasti. juga yang berguna atau berfaedah. Betul. Kali ini kita mau ngebahas berita-berita yang lagi viral akhir-akhir ini. Apaan tuh yang lagi viral? Penasaran ya? Tadi tuh pagi-pagi aku ngelihat TV, ada salah satu aktor terkenal, Ya. dia itu make narkoba. Ternyata aktornya ganteng, biasa main film atau sinetron gitu. Aku tahu deh. Tadi aku soalnya juga ngeliat viral banget itu. Kaget nggak sih? Dia Menurut kena kasus Imas, narkoba ya. iya, inisialnya RN. benar-benar banget. Ya, Kayak kaget nggak, kayak nggak nyangka gitu. terkejut loh. Iya, kok bisa ya, tapi semoga peristiwa itu menjadi pembelajaran buat kita, menjadi hikmah, ada hikmah di balik itu. Enaknya kita bahas apa nih sekarang? Mau sharing apa tentang kenakalan remaja mungkin ya. Ya. Sesuai dengan topik tren hari ini. Benar banget. Menurut Kak Imas sendiri, kenakalan remaja itu apa? Kalau menurut aku, kenakalan remaja itu perilaku seorang remaja dia yang melanggar atau menyimpang dari norma, aturan, dan juga hukum karena beberapa banyak faktor. Benar banget. Kalau dari Mbak Jarlina? Mungkin kenakalan remaja itu usia berapa sih? Kenakalan remaja, maaf. Menurut Kak Imas, remaja itu usia berapa? Kenakalan remaja itu antara usia 18 tahun sampai 21 tahun. Itu dia. Menurutku sih kenakalan remaja itu proses peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Mungkin karena dia kaget itu. Ya, belum siap untuk jadi dewasa. Benar banget. Lalu contoh-contoh kenakalan remaja itu sendiri apa menurut Kak Imas? Tadi narkoba. Yang pertama tadi narkoba. Tawuran. Terus ya tawuran, free sex itu kan juga termasuk kenakalan remaja. Terus balapan motor liar. Bener banget. Minum-minuman beralkohol. Apalagi habis ini tahun baru pasti banyak remaja yang pesta sambil minum minuman keras. Jangan ya teman-teman, kalian di rumah aja, jangan ikut-ikutan. Lalu kita lanjut ya. Lalu faktor apa saja sih yang membuat saudara-saudara kita sampai melakukan kenakalan tersebut? Yang pertama bisa karena karakter pribadi remaja sendiri. Bener banget. Terus orang tua sih, kalau mereka kurang pengawasan orang tua juga bisa mengakibatkan kenakalan remaja itu sendiri. Iya, jadinya remaja tersebut kan kurang kasih sayang, kurang diperhatikan. Bener banget. Dia butuh diperhatikan dan juga kasih sayang. Lalu yang ketiga bisa circle pergaulannya yang terlalu bebas, akhirnya tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, gampang ikut-ikutan. Selanjutnya dari pergaulan dan sekolahnya juga, pergaulan dalam sekolahnya kan kebanyakan tuh di sekolah kita hanya belajar tentang akademik aja. Seharusnya kita juga belajar tentang akhlak dan akidah dalam sehari-hari itu. Pendidikan sekolah kurang menerapkan ilmu pengembangan diri untuk si remaja tersebut. Akhirnya dia kurang
memiliki kesibukan untuk harus gimana, harus ngapain. Jadi sekolah kurang mengarahkan hal tersebut. Benar. Lalu yang terakhir, faktor yang membuat mereka melakukan kemarahan tersebut, ini yang paling sering sih. Apa sih kira-kira? Zaman modern ini ya handphone. Iya, benar banget. Kalau kita menggunakannya nggak bijak, itu juga kita gampang terpengaruh. Harus kuat iman dalam memegang handphone. Kita lanjut ya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi kenakalan remaja saat ini? Kalau dari segi orang tua ya, menurut aku ya, dari segi orang tua juga harus bisa berkomunikasi yang baik dengan si anak. Benar. Terus harus bersikap keras tapi juga tegas. Benar jika banget. Anak tersebut melenceng atau ke arah yang nggak benar, kita harus tegas sebagai orang tua untuk segera menasihatinya. Tapi nggak boleh dengan sikap kekerasan. Benar banget. Terus selanjutnya kita harus juga mendukung hobi positif si anak tersebut. Kita harus membantu mengembangkan skill si anak dengan menyupportnya. Dan yang terakhir, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Oh ya, kalau seumpamanya nih Kak Imas, orang tua kebanyakan kan orang tua kerja kan ya, jarang ada waktu di rumah sama anaknya. Bisa dikatakanlah sibuk. Lalu gimana tuh cara tetap bersama, kan nggak bisa bersama anaknya gitu secara terus lalu gimana si solusi kalau udah begitu, kalau semisal orang tuanya sibuk gitu? Kalau menurut aku, jika memang orang tuanya sibuk karena kerja atau karena aktivitas lainnya sehingga anak itu tidak terawasi, maka anak tersebut bisa diletakkan di pesantren aja. Menurutku pesantren tempat yang aman karena dia sudah kompleks, pendidikan akhlak, pendidikan umumnya juga ada. Jadi nggak harus katakanlah kan orang dulu kan bilang pesantren hanya mengaji, mempelajari kitab. Tapi sekarang kan udah modern, udah ada pelajaran umum juga, matematika sudah satu. Jadi pesantren seimbang ya, lebih seimbang antara pendidikan akhlak dan juga pendidikan umumnya. Di pesantren juga gadget dibatasi juga sih, nggak bisa 24 jam gitu kita megang gadget, boleh sih ya, tapi ada pembatasan. Rata-rata setiap pesantren sih gitu, karena memang melatih anak untuk lebih disiplin dan bisa menjaga waktu dengan baik gitu loh, tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya mungkin. Tapi memilih pesantren untuk anak itu juga nggak boleh sembarangan. Harus diletakkan di pesantren yang baik. Iya benar. Kita harus pandai-pandai memilih pesantren yang baik untuk si anak tersebut. Betul. Yang pertama nih, apa tips untuk memilih pesantren yang baik? Yang pertama, harus pilih pondok pesantren yang sudah terkenal bagusnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa memilih pondok yang berprestasi, karena prestasi itu penting untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk si anak. Selanjutnya kita harus memilih pondok pesantren yang dinamis. Maksudnya itu dengan pondok pesantren yang modern
pondok yang modern kan akan mendidik santrinya sesuai dengan perkembangan zaman karena memang generasinya untuk kemajuan zaman tersebut. Ya, jadi pondok pesantrennya itu nggak kudet. Bahasa gaulnya kudet. Terus juga memilihkan pondok pesantren yang tidak terlalu fanatis untuk si anak, karena terlalu berat jika memilihkan pondok yang terlalu fanatis untuk si anak. Lebih baik pilih pondok pesantren yang mengedepankan karakter si anak tersebut. Benar banget. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.